Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu terkait dengan seminar pendidikan profesi guru atau seminar PPG. Ini mau bahas tentang jurnal refleksi ya. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, PPDP. Ya, ini mata kuliah semester 1. Oke. Nah, review pengalaman belajar ya, menurut saya itu mata kuliah PPDP ya, itu bertujuan untuk membantu seorang guru agar dapat memahami peserta didik dan membahas lebih lanjut terkait dinamika peserta didik dan pembelajarannya. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa memperdalam penguasaan kerangka berpikir dalam memahami cara peserta didik dengan mengintegrasikan teori perkembangan pembelajaran ya tentang kognitif, kemudian sosial emosional, dan latar belakang budaya. Nah, materi yang dibahas itu ada 6 topik ya di sini teman-teman bisa lihat, yaitu topik pertama ada teori belajar dan motivasi belajar anak, kemudian teori perkembangan, profiling peserta didik, kemudian kerangka strategi, pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsive culture, kemudian pembelajaran yang disesuaikan dengan level atau teaching at that level kayak gitu, kemudian pengukuran pemahaman peserta didik, dan lesson planning atau RPP terkait dengan penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Nah, keterhubungan dengan mata kuliah PPL di sekolah membuat mahasiswa dapat belajar lebih dalam dari sekedar konsep teoritis ya, karena mahasiswa dapat memperkuat keterampilan penggunaan strategi pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tadi ya ada responsive culture, kemudian pembelajaran yang disesuaikan dengan level atau teaching at their level untuk membedah terkait dengan cara belajar siswa. Oke, dengan demikian mahasiswa dapat membuat keputusan terkait pengajaran yang inklusif ya, kok eksklusif, inklusif serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Nah, refleksi pengalaman belajar yang dipilih di sini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Karena menurut saya memang topik tersebut itu bisa memberikan bekal ya, bekal kepada saya menjadi guru yang profesional dan digital. Dengan profiling peserta didik, maka penyusunan RPP dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan mempelajari topik ini, saya juga lebih memahami karakteristik peserta didik dan bagaimana cara penyerapannya ketika pembelajaran. Hal ini dapat membantu saya sebagai pendidik untuk mengelola kelas ya dan memberikan pengajaran yang lebih baik. Kemudian, bagaimana saya mempelajari topik tersebut? Jadi untuk PPDP ini itu kan ada beberapa terkait dengan teori perkembangan belajar ya. Di sini saya mengikuti alur Merdeka juga, dan setiap dosen mengajar juga diberikan referensi terkait dengan modul ajar, kemudian dijelaskan secara detail bagaimana teorinya, kemudian juga melaksanakan diskusi antar anggota kelompok kayak gitu. Jadi kita bisa belajar secara tutor sebaya dengan teman kayak gitu. Jadi saling bertukar informasi, pengalaman mengenai topik-topik yang ada pada mata kuliah PPDP. Kemudian strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik ini itu tadi ya dengan diskusi ya atau diajari oleh dosen. Tapi di sini memang saya rasa topik ini sangat penting ya untuk dipelajari terutama pada guru, karena memang praktek pembelajaran di sekolah itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga di sini seorang guru juga harus bisa terkait manajemen kelas, bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, melakukan profiling dulu, kemudian mengecek terkait pemahaman awal peserta didik, itu juga menjadi bekal sebenarnya untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian terkait analisis artefak pembelajaran, di sini saya mencantumkan per topik ya. Jadi saya cantumkan linknya, kemudian screenshotan YouTube ya, karena saya juga kemarin itu uploadnya di YouTube, ada beberapa di Google Drive. Jadi saya per topik itu saya jelaskan satu persatu ya. Di sini artefak ini contohnya ya, kalau topik 1 artefak ini berisi tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar mengajar merupakan proses yang penting dalam pendidikan. Bahkan, tidak jarang hasil dari pendidikan ditentukan oleh keberhasilan proses belajar mengajar ini. Memastikan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya menjadi tanggung jawab utama seorang guru saat pembelajaran di kelas. Pada topik ini mempelajari teori belajar ya, ini penting, sangat penting ya.
Jadi ada teori belajar behavioristik, kognitif sosial, konstruktivisme. Selain itu, saya juga belajar tentang motivasi belajar dan pola pikir atau mindset peserta didik. Itu topik 1. Kemudian topik kedua juga sama. Di sini saya sertakan ada artefaknya atau istilahnya portofolio ya, apa yang kemarin ketika selama kuliah itu dibuat ya, itu silahkan dicantumkan teman-teman semuanya ya. Kemudian topik 3 juga sama, topik 4 juga sama, jadi terserah teman-teman nanti mau menyantumkan semuanya di tiap topik atau mungkin beberapa juga tidak apa-apa, yang penting nanti dikasih keterangan di bawahnya secara ringkas saja gitu ya. Itu topik 6 ya, sampai topik 6 di sini ya. Kemudian untuk pembelajaran bermakna yaitu good practice-nya, menurut saya mata kuliah PPDP memberikan saya pembelajaran bahwa dalam merancang pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ya. Disesuaikan dengan ada bakat, minat, potensi gitu ya peserta didik. Hal tersebut penting agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan berdiferensiasi. Pembelajaran teori saja itu menurut saya tidak cukup ya. Saya harus lebih terbiasa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas atau dalam pembelajaran. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya akan berusaha untuk menerapkan praktik baik yang telah saya dapatkan. Jadi masih banyak catatan bagi saya tentang hal-hal yang harus saya perbaiki, saya benahi, kayak gitu menjadi seorang guru. Nah, salah satu hal yang perlu saya perbaiki ialah dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, agar dalam kelas itu memang terlibat secara aktif semuanya gitu ya, agar pembelajaran lebih aktif, lebih bermakna, lebih kolaboratif, pokoknya mantap. Oke. Oke, sekian ya dari saya terkait dengan jurnal refleksi mata kuliah seminar pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan Gelombang 1. Semangat terus ya teman-teman untuk yang ikut PPG ya, perjuangan kita sebentar lagi selesai. Semoga habis ini kita juga diberikan istilahnya apa ya, masa depan yang cerah. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa klik tanda lonceng notifikasi agar nanti teman-teman dapat pemberitahuan video terbaru. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya teman-teman.